dimimpikan orang hidup. Bapak ini diazab oleh Allah menjunjung kepala kerbau, lari-lari sekeliling lapangan bola kaki. Bila berhenti dicambuk, diazab. Sehingga orang hidup tanya, Pak, apa kan orang taat, apa kan orang rajin ibadat? Kok seperti ini azab Bapak sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat buyong. Apa salah apa? Dulu mau menyembeli yang kalapan boleh itu orang tidak memberikan, tapi saya yang ambil. Kiranya ada yang sudut rumah di sana, dia tidak rela. Satu orang, tolong sampaikan maaf saya. Coba, kau jangankan kepala kau bau no, tunjangnya tiap hari raya nyomegang. Di kampung kami, di sini kan ada juga kan. Nabi Musa pernah cakap kepada Allah, Ij'alni li ummati Muhammad ya Rabbi. Tolong jadikan saya umat Nabi Muhammad. Jangan jadikan saya selaku Nabi. Kenapa? Karena Nabi Musa memandang kemuliaan umat Nabi Muhammad saja. Jangankan Nabi Muhammad. Kemuliaan umat Nabi Muhammad lebih mulia dari nabi-nabi. Mana contohnya? Nabi Musa dan umatnya kalau berdosa, taubat, bunuh diri. Kalau tidak sanggup bunuh diri, berarti tidak taubat. Umat Nabi Muhammad bila bertaubat cukup menyesal, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitu mulianya umat Nabi Muhammad. Dan siapa Nabi Muhammad itu lagi? Beliau adalah satu-satunya yang memberi syafaat nanti di padang mahsyar. La yuqabbalu syafa'ah. Tidak ada satu pun yang bisa menolong illa syafa'ah Rasulullah, kecuali pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada subuh ini besok mudah-mudahan kita dapat syafaat dari beliau. Amin. Baik Bapak Ibu, itu sekedar tambahan mukaddimah. Pengajian kita subuh ini saya sangat terharu dengan bacaan Pak Imam kita tadi. Kenapa Imam ini guru saya nih Pak? Guru saya, dan suaranya tadi iramanya bunyi Imam Madinah, Syekh Uzaifi. Uzaifi begitu. Dan kalau saya tengok tampangnya lebih kurang sama juga dengan Syekh Uzaifi Madinah. Cuman Lobio Uzaifi itu di Madinah janggunya panjang. Awak Indonesia banyak yang tidak berjanggut. Mungkin tak apa dulu penyebab keturunannya, biarlah nanti lebih baca. Jadi ayat yang baca Pak Imam tadi itu sangat sentuhannya tajam Pak. Surah Al-Hasyr itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Ada dua kata, ittaqullah. Ditambah lagi satu kata, takutlah kalian kepada Allah. Dua dalam satu ayat itu kalimat ittaqullah. Kalau dulu kami di pondok-pondok diajarkan, kalau ada dua kata berulang-ulang itu takkid. Takkid itu sangat penting. Sama dengan ama ayah manggil awak, "Yung, pulang." Nggak yung pulang, diulang, "Oi, pulang." Nah, tandanya penting. Takut kepada Allah. Makanya orang beriman itu disuruh takut. Karena memang orang beriman itu takutnya kepada Allah itu satu, takut terhadap ancaman Allah. Orang beriman tidak sanggup menerima ancaman itu Pak. Dan ancaman Allah itu pasti.
Yang kedua yang ditakutkan oleh orang beriman kepada Allah, bila datang azab Allah. Karena azab Allah itu pasti dan tak satu pun bisa menahan azabnya Allah. Maka dalam Al-Quranul Karim, cobalah tengok nanti ayat-ayat yang azab itu. Di ujungnya, azabun alim, azabun azim, azabun syadid. Satu pun tidak ada yang enak. Yang namanya azab. Kalau ingin nama ayah mencuba beko azab itu seperti apa, boleh. Ulang awak dari siko, tiba di rumah, buka pintu, letakkan jari tangan awak di pintu. Hompen pintu tu kue. Ini tahu hompen tak? Oh tu. Jadi bodonyi utak. Selimo keluar, air mata meleleh, jantung dadik itu belum seberapa. Kalau masih sanggup kita menahannya, itu belum azab. Yang azab itu tidak sanggup menahannya. Itu yang azab. Sepanjang selama ini merasa sakit, sudah azab belum. Di situ sambungnya ayat, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Wal tanzur. Dulu kami diajarkan dari buya-buya, kalau salah maka Pak Imam pada tolong Pak Imam. Wal tanzur asal katanya nazara yanzuru unzur. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu. Kalau bahasa modernnya introspeksilah dirimu, ma qaddamat li ghadin. Li ghadin asal katanya ghadan. Kan dibaca li ghadin karena masuk huruf jar lam. Li ghadin asal bahasanya, bahasa kitanya untuk hidup yang akan datang. Ma qaddamat li ghadin. Mana baru amal ibadat yang kalian perbuat untuk hidup yang akan datang. Inilah kata protokol kita tadi. Persiapan amal ibadat di hidup yang masa tua, tidak lama lagi berakhir. Hidup Bapak Ibu yang awak lalui kau baru 3, Pak. Baru 3. Masih panjang lagi. Satu hidup di alam roh. Roh ada, jasad belum ada. Maka cucu-cucu awak ini belum lahir, tapi rohnya sudah ada. Di kitab mubina, sudah tertulis di kitabnya Allah, Lauh Mahfuz. An-nabra'ah, kita tinggal menjalaninya saja. Makanya Bapak dan Ibu, hidup yang gelombang kedua di mana Ustaz? 1 di alam roh, 2 dalam rahim ibunda yang mulia. Dalam rahim ibunda yang mulia, kita sudah tekan kontrak dengan Allah. Si fulan, kamu nanti jodoh si anu, anak si anu. Si fulan, kamu nanti rezeki sebanyak itu. Nggak tambah Allah cukup. Kalau banyak nanti kamu sombong, kalau sedikit nanti kamu kufur. Si fulan, kamu nanti hidup cuma sekian tahun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedetik tidak ditambah, sedetik tidak dikurang. Si fulan, kamu nanti penyebab mati jatuh di kamar mandi, serangan jantung, demam panik, disintrom listrik, hanyut ke sungai, dihimpit kayu. Apalagi COVID-19 dan lain-lain. Itu penyebab. Setuju? Setuju. Tekan kontrak. Dan tekan kontrak kita dengan Allah. Kita tinggal menjalaninya saja. Makanya maut itu sirrun ala sirrin. Rahasia. Rahasia. Entah kapan, entah di mana. Tapi yang joleh tidak lama oleh Pak. Iko Pak Imam mau tengok dan duduk-duduk di muka. Kok tidak lama. Kalau ambo masih. Karena Rasul kan bilang, umur umat saya lam yazid wa lam yanqus. Tidak jauh beda.
Kalau lobby nak berapa lobby kok kurang, nak berapa kurang. Saya kan sudah 55 umur saya. Rasulullah umurnya berapa? 63. Kalau sama dengan Rasul tinggal berapa? 8 tahun, masih lama. Karena di muka orang tengok deh. Bisa saya tes Pak Imam. Kalau Pak Imam masih muda nih, masih ada 13 tahun lebih lagi. Kalau sama dengan Rasul. Tapi bapak-bapak, ayah-ayah saya nih, bisa saya tes Pak. Lama enggak bapak ibu masih di dunia ini? Dunia ini masih lama. Untuk awak sekojap lepas. Dunia ini adalah hidup gelombang ketiga. Lahir dari rahim ibunda, inilah dunia. Lahwun walaibun. Penuh dengan sandiwara. Bapak Imam Mu'addis salah seorang jamaah. Oke, regu A. Siapa yang mau dites? Nak ada regu B? Nak ada regu C? Penonton? Kalau enggak saya yang tunjuk. Izinkan ya Pak Imamnya jamaah awak tunjuk ya. Oke, awak tunjuklah salah seorang. Oke lah. Mohon maaf. Yang apa? Yang kopiah Oji ku baju putih ya. Nah, ikonnya contoh aja. Bapak mungkin ya Pak. 57. Kalau sama dengan Rasulullah tinggal berapa? 6 tahun. Kan itu kan? Itu kalau sama. Kalau dulu dalam rahim ibundanya yang mulia hanya 68 tahun. Kini apa? 58 tahun. Kini 57 tahun. Bapak tinggal Ramadan itu enggak soto Jawa leh. Tapi kok contohnya Pak ya contoh ya. Jangan sampai enggak mau lo selera makan misalnya. Apalagi ayah-ayah saya yang sekarang sudah 60, 62. Tinggal waktunya saja berjalan. Tinggal jatuhnya. Persoalan bukan mati Pak. Sebab kullu nafsin za'iqatul maut. Itu harga mati. Tidak ada tawar. Bukan mati itu persoalannya. Itu apa masalahnya Ustaz? Ma qaddamas li ghadin. Mana baru barang yang dibawa untuk mati itu. Bapak Ibu kita jalan-jalan ke Sumbar 2 hari 2 malam bawa kain 2 setel. Jalan-jalan kita ke Jakarta 1 minggu bawa kain 4 setel. Makin jauh berjalan makin jauh makin banyak persiapan. Ikut perjalanan yang panjang lagi Pak. Ada 6 negara lagi yang kita tempuh. Habis dunia ni ada 6 negara lagi yang kita tempuh. Mana Ustaz? Habis dunia pertama masuk ke alam barzakh, alam kubur. Alam kubur ma'aya selalu kita antarkan. Kalau ke jalan ke kuburannya. Coba. Kita masukkan mayat ke dalam, ada pelajaran 5 bagi orang yang membaca. Ya ulil albab. Pertama, kubur adalah tempat yang sangat sempit. Dimasukkan dalam lahan, dimasuk arah kiblat, tutup dengan papan lahan. Timbun dengan tanah, diinjak-injak. Padat. Kubur adalah sangat sempit sekali. Yang kedua, zulumat. Zulumat itu kalau kaji Pak Buya Imam kita ini, itu muta'adi, bukan lazim. Bersangatan gelap. Tak ada nampak apa-apa. Tak ada cerahnya cahaya, tak ada. Bersangatan gelap. Yang ketiga, kubur itu adalah sangat sunyi, tak ada sahabat. Diantarkan kita oleh seluruh warga kita ini, ada beriring-iring 2 kilo mobil, wow. Begitu sudah ditimbun, satu pun tak mau duduk di atas kuburan kita. Sunyi. Yang keempat, kuburan itu adalah dingin. Pembalut badan hanya kain kapan 3 lapis. Itu pun kain kapan yang awak bawa, ndak awak yang punya. Iuran masyarakat 2.000 sebulan.
Sombong kan? Datang Pak RT, apa gua pengurus sosial, lari-lari ke dapur, lari-lari ke belakang. Amati inyo nama biar dulu. Itu di kampung kami, Pak, kampung kami. Kalau sini saya rasa lebih parah dari itu, Pak. Coba. Makanya kalau bisa pulang dari ini besok minggu, berangkat ke pasar, beli kain kapan 12 meter. Jadi pulang kita besok ke Keramatullah. Mati awak sama ayah bapak ibu, kain awak yang awak bawa, bukan milik orang banyak. Belum tentu orang banyak itu semuanya ridho. Belum tentu semuanya ikhlas. Akan dulu dimintanya orang namu datang namu bayi. Kini dulu. Ada 7 lapi lo, ada 5 lo. Ada orang tarilah, ada orang tak ikhlas. Tak semuanya orang ikhlas. Ada ceritanya dalam kitab Dakhaiqul Akhbar. Saya baca. Apa itu tiap tahun disuruh oleh orang menyembelih hewan kurban. Ada 5, ada 10 dan sebagainya. Diberilah oleh pengurus, oleh masyarakat dengan ridho kapalonyo untuk yang membantai. Sampai 17 tahun membantai. Waktu menyembelih ke 18 tahun, orang tak kasih lagi kepala kerbau itu kepada yang membantai, yang menyembelih. Tapi beliau sendiri yang mengambil. Karena beliau menganggap bahwa orang sudah rela dari itu. Karena tiap tahun kayak begitu. Akhirnya meninggallah bapak yang tukang menyembelih. Dimimpikan orang hidup. Bapak ini diazab oleh Allah menjunjung kepala kerbau berlari-lari sekeliling lapangan bola kaki. Bila berhenti dicambuk, bila berhenti dicambuk, diazab. Sehingga orang hidup tanya, Pak, apa kan orang taat, apa kan orang rajin ibadah? Kok seperti ini azab bapak sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat buyong. Apa salah apa? Dulu mau menyembelih yang kalapan boleh itu orang tidak memberikan, tapi saya yang ambil. Kiranya ada yang sudut rumah di sana, dia tidak rela. Satu orang, tolong sampaikan maaf saya. Coba. Kau jangankan kepala kau bau no, tunjangnya tiap hari raya inyo megang. Di kampung kami, di sini kan ada juga kan. Coba. Alam kubur itu adalah alam sarangnya ular. Kan masuk awak sadar ke dalam. Maka Allah sudah tengokkan kebesarannya. Ada hamba-hamba yang mungkin kesalahannya di dunia, begitu digali kubur, jumpa ular di dalam. Dalam tanah atau sarang ular. Satu, sangat sempit, sangat gelap, sangat sunyi, sangat dingin. Sarangnya ular akan masuk awak sodok ke dalam. Tak masuk ambo. Habis dunia ni macam apa ambo tadi, buat contoh 1 tahun kau tak lepas. Contoh, entah awak yang dulu, entah 3 tahun, entah 5 tahun, entah 9 tahun. Nah, itu rahasianya Allah waktunya itu. Persoalan ma qaddamas li ghadin. Mana baru amal ibadat yang kita perbuat untuk dibawa besok itu. Kita ingin raudhatun min riyadil jannah, bagikan taman surga pusara kita, lapang sab'ina zira'an, 70 hektar tanaman hijau. Tidak sampai mata memandang 70 hektar itu, Pak. Takjub. Kalau takjub itu bahasa awaknya heran seketika. Walaupun ribuan tahun berada di alam barzakh, tapi kalau raudhatun min riyadil jannah, bagaikan taman surga, itu rasanya hanya sekejap. Kayak kita menengok pemandangan baru sekejap, ditarik kawan. Ya wak poile. Pada wak baru setengok sekejap. Pada sudah ribuan tahun. Itulah takjub. Nah tentu mak dan ayah, awak ingin lapang kubur awak, ingin torang kubur awak, bagikan taman surga. Banyak sahabat yang menemani, banyak yang terang. Awak tidak merasa alam kubur, tapi merasakan alam surga. Tentu kinilah persiapan awak. Tadi pengurus membuat taman surga. Itu taman surga. Tanam situ amal ibadat. Itu 10 juta atau kami sekeluarga Ustaz.
Yang itu tuh keran-keran itu tuh kami lu sekeluarga Pak pengurus tanam. Orang yang banyak bertanam banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam jangan mimpi menuai hasil. Nah, kini wak periksa sudah ada nggak amal persiapan awak untuk menuju untuk esok itu? Itu baru alam kubur Pak. Belum lagi alam kiamat. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Orang tidak percaya bahwa kiamat itu tidak ada itu. Ada orang tidak percaya Pak. Padahal Allah dalam Al-Quran sudah nyatakan dengan dalil yang qat'i. Dalil itu ada dua, ada dalil qat'i, ada dalil zanni. Kalau dalil qat'i itu dalil dari Allah dan Rasulullah, tidak bisa dirubah. Sekali haram tetap haram. Contoh misalnya minuman keras yang memabukkan, qalilun wa katsirun haramun. Biasa ketik apalagi banyak tetap hukumnya haram. Besok Natal umpamanya kumpul je kawan, ada kiranya daging kondiok, ada boleh kicap ketik itu, ada makan, saketiknya tetap haram. Tetap haram. Oh, atau bir misalnya, hakinya saketik tetap haram. Begitu dalil yang qat'i. Kalau zonni, dalil hasil pikiran manusia. Hari ini mungkin baik, besok bisa dirubah. Atau zonni. Macam undang-undang awak di Indonesia. Sudah direvisi balik, diulang balik. Itu namanya zonni. Padahal Allah sudah bilang, Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqa. Sampai wa qalal insanu malaha. Pasti Pak akan kita lalui itu. Akhirnya untuk di alam kubur, apa persiapan awak Pak Ustaz? Ma qaddamas li ghadin, mana baru amal ibadat yang kita perbuat untuk besok itu. Oke, sekarang kita buka. Mohon maaf. Ini dianggap bakul tahajud. Tahajud. Sudah penuh enggak 1 tahun ini tahajud? Penuh enggak bakul kita dengan tahajud? Fatahajjad bihi minal lail. Lakukanlah olehmu tahajud tiap malam, kata Allah. Tahajud itu kan tidak wajib, betul. Tapi Rasulullah mewajibkan dirinya untuk tahajud. Maka sampai bongkak tapak kakinya tahajud. Sampai bertapak di konyangnya dia sujud. Mewajibkan dirinya untuk tahajud. Untuk awak, sunat. Makanya Allah bilang, maqamam mahmuda. Orang yang solat tahajud akan diletakkan oleh Allah pada tempat yang terpuji. Kini nampak berjatuhan. Manusia, desa jatuh, wali kota jatuh, bupati jatuh, kepala dinas jatuh. Kenapa? Jangankan tahajud, solat 5 waktu tidak datang. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Coba. Berapa banyak kepala desa gini kok? Dan pucet, dan tatangkok. Iya. Coba. Orang tahajud tidak mau karena bersih pikirannya, bersih perkataannya, bersih perbuatannya. Zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan. Ada enggak? Awak enggak dong punya jabatan. Tapi tahajud awak ada enggak isi bakul? Ada enggak? Saya akan tahajud tiap malam. Saya akan tahajud sekali seminggu. Kamu akan tahajud tiap bulan. Kalau sekali sebulan awak tahajud, berarti 2 boleh isi di dalam. Sahabat dalam 1 tahun itu 2 boleh bulan. Ustaz, amun dah itu. Dapat je yang sunat lah beruntung. Dapat je yang wajib, amun lah beruntung. Itu yang sunat, bekau dia tong. Apa iya? Dulu pernah saya kasih contoh, mungkin lama-lama. Bapak ibu kita berangkat ke Padang. Bayarlah ongkos dari sini 150. Naik kita di simpang Panam, Garuda Sakti. Tiba oto di Lubuk Bangku, berhenti oto. Turunlah orang banyak. Yang ada piti, adanya makan, ada minum teh talu, ada makan jagung ngobui, ada makan sate, ada soto. Yang tidak berpiti, duduk dalam motor. Makanya dalam motor itu ngintip orang makan sate atau makan jagung.
Gua nama ngunya, awak nama lulu. Ingat pikiran waktu itu. Kok ambo bawa lah bisa ngombui dari rumah tadi bakal lomaknya deh ya. Kok ambo bawa lah saya jagung tadi bakal lomaknya. Padahal bawa jagung rebus, bawa pisang rebus, bawa jeruk, bawa kue, itu hukumnya sunat. Tapi makin banyak yang sunat-sunat kita bawa dalam perjalanan, makin enak perjalanan. Iya tak nak? Aku bawa ni kunyah-kunyah aja. Ada yang minum juga. Sunat. Makanya masjid ni kenapa cantik nampaknya ni? Karena yang sunat-sunat. Di luar tampak cantik, nanti tambah cantik karena yang sunat-sunat. Yang wajib tu mana Ustaz? Pondasi, tiang, lantai, itu atap. Itu yang sunat, yang wajib. Oh, pelapon ini hukumnya sunat, cat ini hukumnya sunat, kipas angin hukumnya sunat. Oh, yang namanya AC hukumnya sunat, tikar hukumnya sunat. Makin banyak yang sunat-sunat, makin cantik. Ditambah dengan kaligrafi yang cantik ini, tambah cantik. Makanya awak laki-laki juga ibu kok kenapa dipandang dulu dan kini tidak sama Pak? Kalau ibu kok pandang tiap hari cantik nampak. Dulu nampak cantik jo, kini nampak cantik jo. Ya sebab amak-amak tu banyak yang sunat-sunat dia pakai Pak. Iya. Mandi, dua sabunnya. Sabun bodak ada sabun muka lain loh, sabun badan lain pula. Sudahnya mandi mereka anduknya dua loh. Ada anduk di kamar mandi, ada anduk di kamar non lebih lunak dari itu. Sudahnya kau duduknya cuma laba bodak. Laba bodaknya 3 macam loh Pak. Sari ayu, apa. Tak tahan cukup di itu, tambah pula apa namanya tu, ada contoh pensil begitu. Tak juga cukup, ada sepanjang itu. Makin banyak yang sunat-sunatnya pakai, makin nampak cantiknya. Kenapa kita laki-laki jumpa macam ikoyo, dulu macam ikoyo, kini macam ikoyo. Nyawa laki-lakinya pakai na wajib-wajib je nyoba. Nah sunat kadang mandi bersabun indah. Lap badan kadang indah. Minyak ambuk mana minyak ambuk nak ada? Kadang sambungnya. Jadi Bapak Ibu, hasinu nawafilakum wa tu'milu faraidukum. Sempurnakanlah olehmu yang sunat-sunat itu. Sebab yang sunat itu wa tu'milu faraidukum. Menyempurnakan yang wajib. Kalau ada ibadat kita bolong-bolong, yang wajib itulah yang menempelnya. Kalau tidak ada yang bolong, yang sunat itulah yang untuk mempercantiknya. Ini kotak tahajud tidak ada isi. Buka yang kedua lagi, kotak apa nama Ustaz? Ini yang dibawa besok ni kotaknya kotak duha. Ada nak isinya? Tak ada Ustaz, saya dah sempat solat duha Ustaz. Pagi tu dengan tercucu, ngantar anak udah buka warung begini begitu. Kapan adanya? Coba kapan adanya? Sesibuk apa awak ayah? Sesibuk apa awak amak? Rasulullah tu asyasah, ahli politik. Ahli politik, ahli dagang. Tapi beliau tahajud tak tinggal, duha tak tinggal. Awak kok ahli apa? Cuma ahli apa? Kadang-kadang ada orang kampung tu Pak Imam semayang indah ke masjid indah, wirid indah, bertoroyong indah, tak ada dah. Mati nak masuk surga lah je Pak. Di kampung saya, di sini saya rasa makin banyak juga gitu. Coba. Jadi Bapak Ibu, cobalah. Saya akan solat duha 2 kali seminggu. Pokok pagi minggu, siap maraton, siap jalan-jalan, siap belanja, cuci tangan, ngambil untuk solat duha. Kan tak ada susahnya 5 minitnya Pak. Usolli sunatan duha raq'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa kita, kabira walhamdulillah katsira. Selesai baca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Beres. Ayat tasrah. Nah, ada yang diwajibkan sedangkan salat wajib tidak ada ayat yang diwajibkan. Silakanlah apa yang dapat. Cuman guru-guru ada ngajar. Kalau bisa dibaca wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha.
Ndak hafal, tukar. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Ndak lancar, ganti. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ustaz, dan kalau qul ya kafirun itu di luar salat lancarnya Ustaz. Tapi dalam sembahyang berputar-putar situ je Ustaz. Wala antum nama abatum wala atukar qul huwallah. Sah, ndak juga bisa qul huwallah. Cukup Fatihah. Ndak juga bisa Fatihah. Matilah. Coba. Begitu indahnya Allah memberikan kemudahan. Makanya ayat yang kedua dibaca Pak Imam tadi itu kan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Coba, yang sempit nanti ada ke lapangan, badai silakan datang, tapi badai akan pasti berlalu. Cuma lagu lodo tu, habis. Contoh di Padang Panjang itu, dari Aceh lodo datang, habis disapunya. Tapi kan hanya sekejap, tidak selamanya. Buka tahajud tak ada, buka duha tidak ada. Apa ni buka leh? Al-Quran. Aku bakul Al-Quran. Berapa kali khatam Al-Quran? Coba. Berapa juz kita baca? Coba. Nawilu buyutakum bi qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan suara Al-Quran. Dulu di kampung-kampung, saya kan orang kampung saya nih Pak. Saya orang kampung. Kampah, desa Biandang. Ambil saya aku dulu Pak Imam ayah apa aku tak tahu ama lagi no. Uang kampung jo dulu. Iya tu enggak? Gaya kota. Dulu di kampung-kampung jam 10 malam, jam 11 malam, tidak ada listrik, rumah kecil-kecil, lampu togok aja. Tapi terdengar dalam rumah tu mak-mak, nenek-nenek baca Al-Quran. Amma yatasaalun tabarakalladzi biyadihi mal. Itu irama waktu itu. Dengan adanya racun dalam kehidupan, tidak tahu kita bahwa itu adalah racun. Dulu adanya TV, adanya radio, kini adanya HP di tangan, ada 2 HP. Tidak ada sentuhan itu Pak. Coba. Padahal yang menerangi kubur awak itu, sahabat dalam kubur itu, Al-Quran. Ada nuraini, ada 2 cahaya diberikan Allah. Satu cahaya Ramadan, yang kedua cahaya Al-Quran. Cobalah. Saya akan baca Al-Quran mulai hari ini. Bacalah kalau Ustaz. Kami di rumah itu tambah 5, Ustaz Al-Quran ciaknya. Kalau kadang-kadang mau heran Pak. Satu rumah itu hanya 1 buah Al-Quran. HP ciak surang. Padahal Al-Quran, kalau macam itu 120.000, yang standar 60.000. Al-Quran tak boleh yang HP 2 juta, 4 juta, 8 juta, tak boleh. Untuk anak nelawi itu seketika tak boleh. Apa namanya tu? Kalau anak-anak ini jangan baca Al-Quran, makannya tak mau sebelum dikasih itu. Coba. Jadikan kampung kita ini adalah kampung Al-Quran. Tiap maghrib, yang isya, semuanya baca Al-Quran. Tak ada rumah yang tak baca Al-Quran. RT, RW, baca Al-Quran. Kamu perlu besok Pak Imam buat musabaqah tilawatil Quran tingkat apa-apa RT dan RW. Pandai nak RT baca Quran. Ndak anggotanya inyo tu langsung a'udzu billahi minan. Hampailah macam itu tak apa-apa dah. Nanti apa RW? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan bagus. Kapan perlu dalam Ramadan, besok kan ada 2 bulan lebih kurang lagi nih masuk Ramadan. Apa muda remaja, buatlah planning mulai hari ini. Buat perencanaan. Besok nuzulul Quran mengadakan musabaqah tilawatil Quran untuk tingkat warga kita ini. Hadiahnya jangan main-main. Kena hadiah amplop. Isi 25, 50, 75. Lalu sampai pulang lebih boleh pakai. Abi? Kalau Abi sonang tidak. Coba buat hadiahnya, buat perencanaan. Anak-anak hadiahnya sepeda, karena anak-anak kita sekarang kepingin main sepeda.
Kan bagus karena sarana olahraga ada lagi. Orang remaja hadiahnya Honda untuk dapat pergi sekolah dan kuliah. Kan mantap itu. Ibu-ibu apa-apa yang berumur 40 ke atas sampai 60 hadiahnya umroh. Kan lama tuh iya tuh nak. Bapak ibu setuju nak? Jangan banyak orang kaya di sini. Ada 6 rumah orang kaya. Ada tangi 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Itu 5 kali 6 kan 30 juta. Berangkat umrah. Ustaz yang ompek rumah kau maunya Ustaz, tapi yang 2 rumah kau ndak umum lagi Ustaznya kaya Ustaz. Sawitnya 40 hektar Ustaz. Dan truknya ada 7 Ustaz. Tokonya ada 7 boleh pintu Ustaz. Tapi ndak umumnya dah. Kalau ndak umumnya ndak ada masalah. Pemuda remaja rekan-rekan saya cukup hanya cakap tinggalkan aja. Pak, yang ompek lah dia agennya. Pak ibu ndak umum dia. Besok mati sudah jalan sudah ke kuburan dia. Tinggalkan itu. Nengok mati saja jadi tuan ni lopen aja. Mau kemana harta itu dibawa? Betul atau tidak? Bukanlah buya-buya guru-guru awak tuan guru. Nggak ada yang tinggal. Nggak ada yang dibawa, tinggal semua. Nah, kemana gimana? Anak-anak hadiahnya sepeda, remaja hadiahnya Honda, dewasa hadiahnya umroh. Yang orang-orang tua gimana? Buat loh untuk tua. 60 ke atas buat loh. Itu namanya tingkat keempat. Orang tua hadiahnya apa Ustaz? Kain kapan. Jadi besok di alam barzakh, alam kubur kan ditanya oleh malaikat, "Ma rabbuka?" Malaikat jangan tanya, ni hasil musabaqah ni, hasil musabaqah ni. Mereka disuruh mereka malaikat baca Al-Quran. Mana pandainya? Malaikat tu bertanya, nurun hujan aja. Baik nurun Quran ya Quran aja. Jadi mak dan ayah sudah tengok 3. Tahajud tak ada isi, duha tak ada isi, Al-Quran tak ada isi. Lah 3 kosong main Pak. Coba sementara tak lama le. Bu. Coba tengok kawan kiri kanan bu, tengok wajahnya elok. Kalau ada pucik-pucik tanggung, sebentar le. Ada bu? Tak ada dah. Alhamdulillah, maksudnya sih lama bertahan. Jadi bapak dan ibu yang jelas akan berakhir Pak. Dunia ni untuk awak akan berakhir. Yang awak yang hadir kau saya cakap ni di akhir tahun. Besok sampai pula di akhir tahun yang akan datang. Di antara kita yang hadir ini berapa Allah panggil kita? Coba. Saya membuka bapak ibu pikiran kita ini bukan karena matinya itu, mana baru barang untuk mati. Syukurlah pengurus kita mengajak kita, mari kita ramaikan jemaah. Berarti kotak jemaah kita berisi, kotak impak kita berisi, kotak anak yatim kita berisi, kotak silaturahim kita berisi, kotak apa berisi. Itulah yang kita bawa. Makin banyak yang ditanam, makin banyak kita tuai. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu yang sudah banyak bertanam, alhamdulillah, ikat dengan kekuatan yang bagus. Dengan apa diikat Ustaz? Dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud. Jangan dileco-leco je, jangan dibaca-baca je. Ikhlaskan. Bapak Ibu ini dibangun oleh pengurus istana sorga. Ikutlah situ, entah paku sakilo, entah cat sakaleng, entah mungkin awak doa dan bisa di awak. Bagi yang mampu entah semen sasa, entah satu kotaknya apa, granit dan lain-lain. Semut aja bisa dia membuat gunung yang besar dengan bersama-sama. Tapi kenapa kita tidak bisa? Mulai hari ini kami mengajak Bapak Ibu, mari tanamkan hati yang lembut, hati yang sejuk, hati yang tenang. Keras dan lain-lain itu sudahlah, jangan diulang kembali. Karena itu ada membuat kita tak tenang dalam hidup. Sombong, angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba, itu akan memakan semuanya yang enak-enak. Apa yang ia makan? Syukur, tawadu, qanaah, ridho dan lain-lain. Itu dimakannya oleh yang jelek-jelek tadi. Maka kata orang kampung, kau dianggap kau kandang ayam. Ayam mau masuk ke dalam, ada munsang 1 ekor. Ayam nak masuk, kata munsang, si kau ada punya, siko. Akhirnya ayam nak jadi masuk.
Kenapa? Karena ada munsang di dalam. Ini artinya apa Bapak dan Ibu? Awak berbuat baik tapi hatinya tidak bagus, tidak bersih. Maka tidak masuk yang baik-baik itu. Indonesia kurang apa Pak? Orang pendidikan banyak, orang punya gelar cukup. Apalagi kekayaan iya, yang berilmu banyak. Tapi yang kurang akhlakul karimah. Amai awak ciptakan kesejukan di kampung awak. Nanti ada orang Natal, tetangga awak. Biarlah ini Natal awak lenya ini. Sudah oleh agama. Lakum dinukum. Lana amaluna walakum. Amalukum ini awak kalau man tashabbaha minhum, kalau awak ikut dengan mereka itu bahwa minhum, berarti awak lah masuk golongan ini. Oh ingin masuk bakar-bakar ayam, bakar bagus, silakan bakarlah, rebuslah, gorenglah, suplah segala macam. Kapan perlu akhir tahun secara Masehi itu bukan kita rayakan Masehi, tapi bersyukur awak badan sehat, berdoa. Kapan perlu undang besok datang. Demikian mak dan ayah bapak ibu jemaah yang berbahagia, menurut sekelumit singkat ini bermakna mufaat adanya. Bila silap dan salah kami mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.